Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya, puji Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah
syukur, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta dari renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bu Lasma, Sepsi, Pak Anton, Esther, Tiar, Bu Nurmala, Bu Ami, Bu Rita, Yohanes, Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Rima, Pak Anton, Cece Emi, selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini kita mulai pelajaran baru ya, serial dari Fivefold Gospel. Ini adalah 5 daripada Injil Kerajaan Allah yang kita harus pelajari. Gospel yang pertama yaitu mengenai salvation ya, keselamatan. Kita belum membedah Gospel of Salvation ya, karena kita waktu itu langsung ke Gospel of the Fullness of the Holy Spirit, karena memang masa-masa pencurahan Roh Kudus ya. Tapi nanti setelah ini kita ulangi ya, setelah Gospel of Second Advent sebagai yang terakhir, yang kelima, nanti kita balik ke yang pertama. Tapi kita tidak ulangi lagi yang kedua, 3, dan 4 karena sudah ada di video-video yang lalu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Gospel of Second Advent, yaitu tentang kedatangan Kristus kedua kali. Gospel ini tidak sering dikhotbahkan karena memang belum terjadi ya. Jadi mau mengkhotbahkan ini agak sulit karena semuanya belum terjadi. Nanti kita akan belajar tentang era milenium ya, tentang rapture, tentang tribulation, tentang perang Harmagedon. Ketika perang Israel dengan siapa itu ya, lagi mulai ya, maka semua orang belajar tentang perang Harmagedon ya. Baguslah itu ya. Jadi kita akan belajar tentang perang Harmagedon, tentang kebangkitan orang mati, tentang 7 penghakiman ya. Jangan dikira tidak ada penghakiman ya. Setelah hidup ada penghakiman, setelah mati hidup aja ada penghakiman, apalagi mati ya. Dan terakhir kita belajar tentang neraka dan surga. Jadi komplit 5 gospel daripada kekristenan ya. Kita belajar tentang Second Advent. Jadi kedatangan Yesus kedua kali ya. Nah, kita belajar bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar second coming. Kita belajar second coming, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya ya, di bumi ini, enggak di mana-mana ya. 1 dari setiap 30 ayat di dalam Alkitab menyebutkan tentang subjek kedatangan Kristus atau akhir zaman. Jadi ada 30 ayat. Kemudian dari 260 pasal di dalam PB, Perjanjian Baru, itu terdapat lebih dari 300 petunjuk mengenai kedatangan Yesus Kristus. Hanya 4 dari 27 kitab PB yang tidak menyinggung kedatangan Kristus. Hal ini berarti 1/20 Perjanjian Baru
adalah merupakan bagian yang mengungkapkan kedatangan Kristus yang kedua. Dalam Perjanjian Lama, kitab Ayub, Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan nabi-nabi kecil lainnya menyinggung tentang kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua ini sudah dinubuatkan sejak PL ya. Kristus sering membicarakan secara terbuka dan jelas tentang kedatangannya. Gereja mula-mula juga membicarakan hal ini dalam khotbah maupun dalam pengajaran mereka. Jadi penting sekali ini ya tentang second coming. Bu Wanda dan Pak Budi, selamat pagi. Kenapa sih kita harus belajar second coming? 1 Tesalonika 4 ayat 13a kita baca ya. Kenapa kita belajar second coming? Hal ini hal yang penting ya. Jangan dilewatkan untuk pelajaran second coming ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13a. Ya ini. Selanjutnya 1 Tesalonika 4 ayat 13a. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Amin. Amin. Jadi ketika seorang meninggal, kemana perginya? Apa yang terjadi pada orang yang telah meninggal? Ya, kita belajar supaya kita tahu ya. Di dalam Kisah 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang 11 ayat 11, sorry. Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Coba kita lihat cara Yesus naik ke surga ya. Ayat-ayat sebelumnya. Ini. Ayat 9 kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, Amin. jadi Yesus ketika terangkat ke surga, maka ia begitu saja naik ke awan-awan ya, ke atas ya, dan segera awan-awan itu menutupinya. Nah, seperti cara itulah nanti Yesus juga datang kembali, datang dari awan-awan turun ke bumi, gitu ya. Jadi jangan menjadi apa ya, oh ini kedatangan Yesus, oh itu. Semua mata akan melihat ya, tidak usah bingung-bingung. Tempo hari kan pernah, oh Yesus ada di sana, Yesus ada, semua orang berbondong-bondong ke negara tertentu ya, karena Yesus ada di gambar dinding, enggak nemplek di dinding, bukan seperti itu ya. Tetapi ia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika ia terangkat ke surga. Nah, masalahnya kita nggak lihat toh Yesus terangkat ke surga secara mata jasmani, tapi kita percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar terjadi. Amin. Amin. Kemudian kita lanjutkan Yohanes 14 ayat 3. Selamat pagi Bu Elias. Selamat pagi semua yang sudah bergabung, yang baru Yohanes bergabung. 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, ini nih janji Tuhan ya. Apabila Tuhan sudah pergi ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita untuk
kita keberadaan kita di surga ya. Dan Yesus akan datang kembali dan membawa kita semua ke tempatnya ya, supaya di tempat di mana Yesus berada kita pun berada. Wow, ini sangat luar biasa dan keren sekali ya. Di ayat 13 kita baca. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan. Oh, salah. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, orang-orang yang tidak punya pengharapan itu tidak mengerti bahwasanya tentang orang yang meninggal itu bagaimana ya, sehingga mereka nangis berdukacita. Bahkan ada satu kebudayaan di mana kalau seseorang meninggal maka mereka memanggil peratap-peratap ya. Sebetulnya di Perjanjian Lama ada itu ya, peratap-peratap dipanggil untuk menyanyikan nyanyian duka ya, sehingga yang ditinggalkan ini merasa terhibur. Nah, menurut saya dengan lagu-lagu ini tambah berduka ya saudara-saudara. Tetapi itulah orang-orang dengan adat kebiasaan dunia yang kita kadang-kadang nggak bisa mengerti gitu ya, dari mana asalnya itu ya. Ya, bagaimana itu namanya apa? Manggil apa namanya itu, caema ya. Jadi peratap-peratap dipanggil ya. Ayat 14 kita baca. Kisah 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa ya. Jadi karena kita ini harus tahu di mana mereka yang meninggal ya. Mereka dikumpulkan ya bersama-sama dengan Allah gitu ya. Jadi supaya kita ndak sedih, kita ndak meratap, kita ndak menangis. Shalom Bu Ami, selamat pagi. Ayat 14 ini juga berkata menghadapi kematian tanpa takut. Jadi kita ini ndak usah takut mati ya saudara, karena kita tahu kalau kita mati kita berkumpul bersama Yesus gitu ya. Amin. Ada orang yang takut mati sampai stres ya. Jangan. Ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Terus ayat 17. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, luar biasa kan. Jadi kalau kita meninggal sebelum Tuhan datang ya, kita akan dibangkitkan. Dan kalau kita masih hidup ketika Tuhan datang di awan-awan, maka kita akan diangkat ya, hidup-hidup, pergi bersama Tuhan. Jadi dalam hal ini kalau mati terlebih dulu ya dibangkitkan ketika Tuhan datang. Kalau kita masih hidup, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan.
Jadi mana yang engkau pilih? Saya katakan sama aja, baik hidup maupun mati, semuanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Maka dari itu kita nggak usah sedih ya. Kok ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, ditinggalkan orang tua, ada yang meninggal terlebih dulu, anak-anaknya, ayah ibunya masih ada, dan sebagainya ya. Sudah menjadi janda, sudah menjadi duda. Nggak usah bersedih, karena apa? Kita pasti akan bersama dengan mereka kembali. Karena semua akan dikumpulkan bersama Yesus. Dan ketika kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, ya kita harus waspada supaya tahu kedatangannya. Sehingga kita terangkat bersama Yesus di awan-awan. Sungguh satu gospel yang sungguh beautiful dan full dengan happiness ya. Kita punya pengharapan yang menjanjikan hidup bersama Kristus ya. Kalau masih hidup ketika Yesus datang, kita diangkat bersama Dia. Kalaupun kita sudah mati ketika Yesus datang, kita pun dibangkitkan bersama Dia nanti, bersama Dia di surga mulia. Nah, kurang apa saudara-saudara? Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjemput kita, Tuhan yang tidak membiarkan kita menderita di bumi ini. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan ada dan besertamu. Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Amin. Yang kelima, kita baca, apa yang kita harus perbuat ketika kita tahu pengharapan yang besar ada di dalam diri kita. Markus 13 ayat 31 sampai 37. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. 30 sampai 37. 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Nah, ini dimaksudkan bahwa kita tidak boleh hidup sembarangan ya. Tadi dikatakan apa itu? Bertanggung jawab. Jadi hidup kita ini sudah dikasih waktu tertentu ya. Ada yang mungkin usianya sampai 30, ada yang 20, ada yang belasan ya, ada yang suntuk ya, 80, 90, tidak dipanggil-panggil pulang. Bahkan ada yang 100 saudaraku ya. Jemaat kami ibunya tepat 100 tahun dipanggil pulang ya saudara ya, pada hari ulang tahunnya. Luar biasa itu ya. Nah, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Karena apa? Pesan Tuhan ini, ia seperti seseorang yang pergi ya, meninggalkan seisi rumahnya, terus memberi tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Kita ini kan diumpamakan sebagai hamba-hambanya gitu ya, bukan sebagai juragan. No, kita ini hamba-hambanya. Jadi diberi tanggung jawab ketika rumah ini ditinggalkan oleh bos, oleh pemilik rumah, yaitu sang pemilik kehidupan, maka kita harus menjaga rumah yang ditinggalkan ini dengan baik ya, bertanggung jawab. Rumah bisa dikatakan kita ya, diri kita, bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus ya, harus dijaga dengan baik ya. Dan ketika pekerjaan kita diumpamakan apa?
menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya ya. Kita diberi tugas apa? Bu Lasma ditugasi sebagai penginjil, Bu Ami sebagai penginjil, pemimpin persekutuan doa. Saya dan Pak Gem ditugasi sebagai gembala, menggembalakan domba-domba. Saudara mungkin sebagai ketua kelompok kecil atau kelompok sel, itu tanggung jawabmu. Nggak bisa nggak bertanggung jawab, dibiarkan aja kelompoknya tercerai-berai, kehidupannya carut-marut, nggak diluruskan dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mungkin saudara bukan pelayan Tuhan, tetapi jemaat biasa. Ada tanggung jawab yang diberikan, yaitu rumah tanggamu, pekerjaanmu, apa saja yang diserahkan Tuhan kepadamu ya. Seringkali orang itu merasa gajiku nggak seberapa ya, nggak cocok dengan pekerjaanku. Kemudian ia sembarangan aja mengerjakan tugasnya. Ya udahlah, segini aja yang aku berikan. Ini pemahaman yang keliru ya saudara-saudara. Saya kemarin kan mengajar tentang memberi ya. Memberi terlebih dulu. Ketika kita mau hidup berkelimpahan, kita harus memberi terlebih dulu. Apa yang kita berikan? Pak Gem, apa yang diberikan? Semuanya katanya Pak Gem. Semuanya, roh, jiwa, tubuhnya diberikan sama Tuhan. Luar biasa ya. Tetapi mungkin orang masih nggak ngerti ya. Maka yang diberikan itu dengan kalkulasi ya. Kalau aku melayani 3 jam, apa yang Tuhan berikan padaku. Kalau aku melayani, yang ini aja, milih-milih pelayanan. Apakah Tuhan juga memberikan semuanya untukmu? Tuhan itu sudah memberikan nyawa untuk kita semua ya. Maka kita juga wajib untuk memberikan nyawa buat saudara-saudara kita. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita ini memberikan pengajaran ya, memberikan kehidupan buat mereka yang terhilang ya, mengambil mereka kembali dari lumpur kegelapan. Halo Bu Foni, good morning. Jadi maksudnya itu seperti itu. Kalau secara hurufiah memberikan nyawa buat saudara-saudaranya, ada orang yang berkorban ya, orang yang berkorban nyawa untuk mereka ya, para pejuang kemerdekaan, para pejuang macam-macam ya, pejuang dalam rumah tangga, dalam kelompok dan sebagainya ya. Itulah maksudnya bertanggung jawab ya. Nah, setelah dia menyerahkan tanggung jawab itu, kita kan tidak tahu kapan bos kita pulang, kapan tuan rumah itu pulang. Maka kita tidak boleh tidur ya, dalam arti lalai melakukan tugas. Banyak orang hari-hari ini lalai melakukan tugas. Sudah diberi tanggung jawab yang besar, tetapi karena mungkin keterbatasan fisiknya, lelah lah, ngantuk lah, ini selalu diomongkan apa tidur, saudara. Ada banyak orang yang menyukai tidur ya. Saya juga pengen ketawa ketika seseorang diberi pekerjaan, dia bilang aku tidak bisa bangun pagi. Ada juga teman saya dulu waktu kerja sekuler, dia berkata kepada sang bos bahwa ia selalu harus tidur siang. Siesta. Terus bos menjawab bagaimana? Ya nggak apa-apa kamu tidur kalau aku nggak tahu atau nggak ada. Kalau tahu ya dipecat. Bagaimana kita mau bekerja diserai tanggung jawab, tapi kita lalai ya, kita tertidur, kita nggak bisa bangun pagi, kita harus tidur siang ya. Ya saya sih sebetulnya kepengin ketawa ya kepada anak-anak didik. Kadang-kadang setelah bekerja gitu ya, saya itu enggak pernah tidur ya. Kalau siang hari paling keleset karena punggungnya capek gitu aja, bukan sakit ya, tapi kecapean, keleset sebentar 10-15 menit sudah bangun lagi ya. Ada pekerja kita suatu dia suatu hari dia agak sakit gitu, terus sama Bugam ini, ya kamu istirahat toh bentar nanti gitu. Nah itu dianggapnya dia kalau siang itu dia disuruh istirahat,
Jadi kan waktu itu dia sakit sehingga dia nggak bisa bekerja terus, nggak harus istirahat, jadi berikan waktu istirahat. Tapi itu seolah-olah eh, perintah untuk dia setiap siang itu harus tidur siang. Nah, suatu hari ditegur oleh rekan-rekan kerjanya, "Loh, kamu kok enak tidur ya?" "Loh, aku disuruh bugem tidur kok siang." Haleluya. Jadi kadang-kadang itu mereka nggak paham ya, maksudnya kalau flu, kalau memang dia sakit ya bolehlah tidur sebentar ya supaya nggak flu, nggak nulari kita. Maksudnya itu seperti itu. Tetapi dia berkata bahwa itu seolah-olah sebagai privilege untuk dia. Ya, nggak bisa menghasilkan tanggung jawab yang baik apabila kita itu suka tidur ya. Kalau kita bekerja dan kedapatan tertidur, seringkali dulu saya di perusahaan ya, di pabrik itu karena luas ya, dan membuat mebel itu kan ada lemari-lemari, ada kotak-kotak, dan saya mendapati para tukang ya, bukan hanya satu dua, banyak yang tertidur ketika bekerja masih pagi hari ya, mungkin mereka bergadang, mungkin mereka mabuk-mabukan sehingga ngantuk, dan mereka tidur di dalam kotak yang seharusnya ia pelamir atau ia amplas, tapi ia tidur di dalamnya. Nah, ini masalah ya. Akhirnya kami menerapkan cara atau sistem, yaitu diberikan target ya. Wah, kalau sudah seperti itu tidak ada yang tidur saudara ya. Semua kejar target. Artinya apa? Kalau misalnya 1 bulan menyelesaikan 10 barang, maka diberi 10 kali umpama itu ya, umpama 5.000 gitu ya, 10 kali 5.000, jadi dia dapat 50.000. Kalau dia males-malesan itu selain gajinya ya, jadi itu bonus ya. Jadi setiap akhir bulan saya pengen ketawa, mereka semua nulis, ternyata mereka catat ya hasilnya tiap hari itu apa gitu ya. Asik juga, dan di akhir kasir itu kewalahan ngitung bonusannya mereka ya, tapi itu menyenangkan. Akhirnya kami nggak usah marah-marah lagi ya, jadi ada sistem gitu. Tapi kita nggak seperti itu ya, kita nggak seperti itu, kita nggak ngitungi bonus-bonus berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan ya, tetapi kita justru berjaga-jaga. Kita takut seperti 5 darah bijaksana dan 5 darah bodoh ya, yang satu nggak bawa cadangan minyak, yang satu bawa cadangan minyak, dan mereka semua pada tertidur karena kecapean nunggu mempelai tidak hadir, tidak datang-datang. Tentang pernikahan di adat istiadat Israel itu, kalau seseorang sudah dipinang, maka ia akan memasang pelita ya di jendela rumahnya, tanda bahwa ia sudah dipinang, dan ia menanti karena calon suaminya mempersiapkan rumah di kedua orang tuanya ya, di mertua ya, mempersiapkan kamar, mempersiapkan acara pernikahannya, bla 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 bla, mungkin setahun, mungkin berapa lama, enggak ada yang tahu. Dan ketika mereka sudah siap, mereka mau mengambil mempelai perempuannya, mereka berjalan kaki ya saudara, nggak ada gojek, nggak ada gokar ya. Dan nggak ada HP, nggak bisa kasih tahu aku sedang OTW, nggak bisa saudara ya. Maka dari itu sang mempelai wanita ini berjaga-jaga ya, nggak tertidur, menjaga pelitanya nggak padam saudara. Dan ketika mempelai pria datang dari jauh, dari desa itu ya, dari jauh sudah ada bunyi-bunyian, apa itu, seruling, kecapi, rebana, riuh amat gitu ya. Nah itu tanda kedatangan mempelai pria. Nah itulah gambaran yang diterangkan di dalam Alkitab ya, perumpamaan tentang mempelai darah yang bijak dan darah yang bodoh tadi, karena nggak tahu, nggak dikasih kabar. Kalau sekarang kan enak, dikasih aku sedang OTW, sudah keluar tol, 10 menit lagi tiba. Waduh, yang tadi tidur bangun semua. Nggak gitu ya saudara ya, nggak ada pemberitahuan. Makanya kita harus waspada kalau kita berbuat jahat, lang mentas saudara, ndang bertobat, karena jangan-jangan hari ini Yesus datang. Kita kan nggak tahu, habis siaran ini tahu-tahu Yesus datang di awan-awan ya. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba mendadak datang ya. Maka dari itu
kita harus waspada ya. Jangan Kita harus artinya memperhatikan kamu tidur. tanda-tanda zaman ya. Haleluya. Kita kembali, bila mana kedatangan Kristus disebutkan di dalam PB, maka selalu diikuti oleh nasihat untuk hidup kudus dan saleh. Lah ini loh, waspada tuh untuk apa? Untuk hidup kudus dan saleh ya. Kita ini untuk hidup saleh cek angel ya. Apa meneh kudus ya? Kudus mulut, kudus hati, kudus pikiran, kudus tindakan ya. Tidak bisa kudus pikiran tok, tidak bisa kudus hati tok, tapi perbuatan melangkah di dalam dosa. Juga saleh, orang yang saleh yaitu orang yang mentaati firman Tuhan, hidup benar, saudara-saudara. Nah itulah bagian kita yang harus kita lakukan, kita tanggung jawabi. Banyak orang bisa nanggung, tidak bisa jawab. Ya, selamat pagi Pak Mei. Jadi dalam Second Advent, Gospel of Second Advent ini kita akan berbicara tentang akhir zaman ketika Yesus datang. Pada kali yang kedua, kita akan belajar cara kedatangan Yesus yang kedua kali besok ya. Karena hari ini sudah jamnya, kita akhiri. Kita besok belajar cara kedatangannya kedua kali. Nah, itu supaya kita tahu ya. Oke, saya akan bacakan komentar-komentar ya. Selamat pagi Pak Freddy, Pak Itekun, selamat pagi Bu Foni. Tadi ada Bu Wanda kasih komentar tapi kok saya nggak bisa baca ya. Ya nanti saya baca. Oke, karena nggak diketik di sini, diketik di WA ya. Saya mesti matikan Instagram dulu. Ya nantilah besok kita bacakan. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu agar kami selalu berjaga-jaga kapan Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami tidak mengetahuinya kapanpun Engkau akan datang, sehingga kami selalu berjaga-jaga dan menyiapkan diri untuk kami hidup saleh, hidup kudus, sehingga kapanpun Kau datang menyebut kami sudah siap, kami sudah layak untuk dijemput Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran yang cukup berat bagi kami semua, karena pengajaran ini belum terjadi di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya pengharapan kami tidak sia-sia. Kami akan bersama Engkau di surga mulia. Terima kasih, beri kami Roh Kudus kemampuan untuk hidup kudus dan saleh. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Yulan, Pak Budi, Pak Meyanto, Bu Ruli. Oke, kita ketemu besok hari Selasa ya. See you tomorrow guys. Tetap belajar, tetap semangat ya. Sampai Tuhan Yesus datang. God bless you all, baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus belajar tentang gospel. Thank you yang sudah berada bersama kami sepanjang 30 menit. God bless you all. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan.